tapi kami satu di dalam kasih anugerah-Mu melalui Zoom. Kami serahkan acara pemberitaan firman Tuhan, dan kami semua diurapi Tuhan untuk menerima Allah di dalam kebenaran firman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kita katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melihat beberapa ayat firman Tuhan yang terambil di dalam surat Kolose. Surat Kolose pasal 3 ayat 1 dan sampai 4. Bunyi firman Tuhan demikian. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Kita sudah barusan merayakan hari kematian dan kebangkitan Kristus. Kematiannya membuat kita juga ikut mengambil bagian sesuai dengan Filipi pasal 3 ayat 10 berkata, Rasul Paulus dia menyampaikan firman Tuhan dan dia katakan, yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dari hal penderitaan, dari hal kuasa kebangkitannya, maupun dari hal kematian dan kebangkitan. Jadi menyentil dari hal kematian dan kebangkitan Yesus itu, sama halnya Tuhan juga ingin kita mengikuti apa yang Yesus telah alami. Di dalam hidup ini tidak harus senang-senang terus, tapi akan juga Tuhan luaskan banyak penderitaan, banyak masalah, banyak kesulitan, banyak-banyak dan banyak hal yang negatif yang akan mengganggu pertumbuhan kerohanian kita. Lewat ayat ini juga kita tahu bahwa Yesus bangkit itu sama halnya telah mengalahkan dosa, maut, dan roh-roh jahat atau setan, iblis. Setan kira Yesus waktu sudah dikubur, dia pikir dia sudah menang. Setan merasa dia sudah menang. Sepertinya dia sudah hebat. Alhasilnya setelah Yesus bangkit, kekuatannya terkalahkan oleh iblis, oleh setan, atau oleh Tuhan maksud saya. Terkalahkan oleh Yesus, terkalahkan, kekuatannya dihancurkan, penyakit dihalau, kebebasan kekuatan Roh Kudus menjadi milik kita. Sebabnya kembali kita lihat ayat tadi, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, semua kita sudah tahu kalau bangkit bersama dengan Kristus berarti kita harus mengalami kematian keinginan daging. Kematian keinginan daging ini sulit kalau tidak dalam pimpinan Roh Kudus. Banyak orang mereka senang dengan pekerjaan Roh Kudus, tetapi mereka masih hidup di dalam keinginan daging. Paulus mengatakan, firman Allah berkata, kamu
dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Puji Tuhan. Kita sedang disuruh Tuhan untuk mencari perkara yang di atas. Perkara yang di atas ini berbicara dari hal kita meraih kemenangan, meraih kesehatan, kekuatan, supaya kita semakin memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab maut telah dikalahkan oleh Yesus. Setan sudah dikalahkan oleh Yesus. Setan tidak menang. Anak-anak Tuhan juga harus berkemenangan di dalam kemenangan Yesus Kristus. Saudara dan saya harus bangkit. Tidak boleh lemah. Tidak boleh turun tapi naik. Kenapa kita beribadah di Zoom? Sebab kita tidak bisa bertemu langsung. Kalau di dunia nyata ya seperti ibadah-ibadah di gereja, ibadah di persekutuan-persekutuan, ibadah juga KKR ya, kebersamaan. Tapi ini lain di Zoom. Saudara, ingat setan bersarang di udara. Dan dia tidak suka kita sebenarnya hidup dalam pekerjaan Roh Kudus, apalagi di Zoom. Banyak orang terkecoh dengan pengaruh-pengaruh yang tidak memungkinkan dia bisa meraih kuasa dari Tuhan. Sekalipun dia tahu banyak firman Tuhan yang sudah dia hafal mungkin. Karenanya kita harus bangkit bersama dengan Kristus. Rasakan kuasa kebangkitan itu. Yang sudah dengar pesan-pesan Tuhan, sudah dengar nubuat dan penglihatan, jangan cuma suka dengar, tapi kita tidak mau menyembah, tidak mau penuh dengan Roh Kudus, tidak mau meraih pemakaian Tuhan. Tuhan mau supaya perkara-perkara yang di atas itu kita raih. Apa itu perkara yang di atas? Berupa karunia-karunia Roh Kudus juga. Ya, saudara sudah tahu itu, karunia Roh Kudus hanya berisi pikiran Tuhan, kemauan Tuhan atau perasaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan. Di dalamnya kita sudah ikuti, sebabnya kita mau merasakan itu dan mau menggaya hidupkan itu. Kalau Tuhan bilang banyak berdoa dan banyak mengucap syukur, itu yang kita lakukan. Kalau Tuhan bilang aku memberkati kamu, jangan hanya pikir, berkat fana, uang banyak, materi banyak. Jangan, berkat rohani itu paling penting. Bayangkan kalau kita semua mau raih pemakaian Tuhan, pasti kita kuat di dalam Tuhan. Tidak akan lemah sekalipun tantangan banyak. Sekalipun penderitaan banyak menekan kita. Kita tetap kuat, tetap bangkit, tidak bisa lemah. Sekiranya hamba Tuhan Ibu Ong Ling Ling ini lemah, nggak bakal ya buka persekutuan atau juga di Zoom ini sampai tadi saya lihat dari jam 5, sekarang sudah menunjuk di sini sudah jam ya hampir jam 8. Kalau di sana baru jam 7 ya, beda 1 jam. Itu karena kuasa kebangkitan Tuhan. Ayo, mari kita di Zoom ini saling mendoakan supaya ada kuasa kebangkitan. Dan kuasa kebangkitan ini jelas-jelas mengalahkan setan, mengalahkan maut, mengalahkan semua penyakit, mengalahkan semua cobaan dan tantangan. Akhirnya kita kuat iman. Jadi tidak ikut arus kalau orang bilang, oh kamu mau ikut Grace Ministry Zoom, bla 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 bla, cerita kejelekan orang. Itu bukan firman Tuhan. Biasanya kalau orang suka menjelekkan itu, dia ingin dia lebih dari yang lain. Coba rasa. Tapi kalau kita diam dan kita lihat Tuhan, terus kita pandang setiap orang itu sebenarnya ada rencana Tuhan dalam hidupnya.
Namun mereka tidak menyadari kalau masih ada iri, masih ada dengki, masih sombong, congkak, dan lain-lain. Berarti dia belum dalam kebangkitan Kristus. Karena apa? Dia belum mati di dalam keinginan daging. Dia masih hidup di dalam keinginan daging. Dia tidak suka pelayanan orang maju. Akhirnya dia mau bongkar, dia mau merusak. Kiranya di Grace Ministry Zoom tidak ada yang menyelinap begitu ya. Jangan ikut tapi tahu-tahu ada rencana-rencana yang negatif. Roh Tuhan bisa kasih tahu loh. Saya di sini rasakan bahwa kalau ada orang yang membongkar, yang mau merusak, yang mau menjelekkan, kita perang, saudaraku. Angkat kelengkapan senjata Allah dan kita perang. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Karena orang-orang yang sudah mati di dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, dia pasti ada 9 sifat Yesus. Sudah kita tahu ayatnya ya di Matius pasal 5. 9 sifat Yesus ini membuat orang ini tidak bisa mengatakan hal-hal yang negatif lagi. Sebab dia ada sifat yang merasa miskin. Ya, miskin artinya dia buang semua dosa-dosa. Sehingga nggak ada dosa lagi. Nah, darah Yesus yang menyucikan lewat kematiannya. Dan kita menyatu dengan tubuhnya. Apalagi kalau kita buat perjamuan kudus, pasti kita tahu kenapa kita makan perjamuan kudus. Tubuh Tuhan. Karena kita mau satukan kehidupan kita bersama Tuhan dan kita mau menggaya hidupkan firman Tuhan. Mengikuti perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam tubuh kita. Darahnya berkuasa menyucikan. Di bawah ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang manusia baru. Jadi anak Tuhan sebenarnya tidak sulit kalau dia punya sifat berbahagia. Ya, ada banyak urutannya, ada 9. Saya ingin supaya kita bisa juga baca-baca di rumah ya, Matius pasal 5. Ayat 1 perikop itu tentang khotbah Yesus di bukit. Aduh, 9 berbahagia. Sampai Tuhan bilang, oh ada orang yang murah hati, orang yang lemah lembut, orang yang punya kesabaran. Satu paket itu. Dan di dalam hati orang kalau dia sabar, dia rendah hati, dia lemah lembut, dia sudah nggak menjelekkan orang lain. Dia suka pelayanan maju, dia buat semua maju dalam Tuhan. Itu yang ada di Grace Ministry Zoom. Kita nggak iri dengan yang lain, malah kita mendoakan mereka kasihan kalau mereka menghina orang yang berbuat dan berpenglihatan dan diberkati Tuhan. Itu memang janji Tuhan. Kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan memang berkati. Bukan hanya berkat rohani, tapi semua aspek. Tapi nomor satu kita pikir perkara yang di atas. Oke? Perkara yang di atas ini jangan lupa. Jangan cuma perkara yang sementara atau perkara yang di bawah. Kebangkitan bersama dengan Kristus, kita layak memandang apa yang Tuhan janjikan dari atas untuk kita di bumi. Dan apa yang ada pada kita di bumi ini untuk yang di atas. Sama dan kita senada dengan surga, ya, senada dengan surga. Tadi kita bisa mendengarkan pesan-pesan Tuhan untuk yang sudah didoakan dan kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Ini juga untuk saya. Kira saya menyampaikan firman Tuhan untuk yang mendengar saja? Enggak, untuk saya. Tuhan beritahu di saat ada pesan-pesan Tuhan tuh ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, Tuhan katakan berjaga-jaga dengan perjinahan. Karena ada yang rumah tangganya sudah enggak beres, kemudian cerai, dia punya jajan-jajanan di luar. Tapi pelayan Tuhan, hati-hati ya. Jangan buat dosa. Dosa harus kita jauhkan. Minta kekuatan Tuhan menaklukkan itu. Ya kita tidak munafik di hadapan Tuhan. Perkara yang di atas harus dikejar atau dicari. Karena di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, Yesus kita rayakan kebangkitannya.
Sudah juga 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah naik ke surga yang mulia demi menyediakan tempat bagi kita. Ketika tempat sudah sedia, dia akan datang secara universal ataupun secara pribadi. Perkara yang di atas ini dapat diraih oleh semua orang sebenarnya tatkala mereka percaya kepada Tuhan. Mereka belajar dari firman Tuhan, kemudian mereka lihat apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ini tugas kita untuk memberitakan Injil. Kita angkat kebenaran firman Allah. Angkat Alkitab. Tidak perlu kita cerita hal-hal yang tidak menguntungkan keselamatan, tapi kita angkat Alkitab tinggi-tinggi. Angkat tinggi. Apalagi sudah kita hafal, kita deklarasikan. Deklarasikan. Tidak bisa diam. Memberitakan firman Allah adalah hal yang luar biasa. Dan memang Injil harus diberitakan. Saya bersyukur dengan Grace Ministry Zoom. Memberitakan Injil lewat media. Dan jarang orang memberitakan Injil lewat Zoom. Ada sih, tapi tidak memproklamirkan pekerjaan Roh Kudus. Tidak mengangkat pekerjaan Roh Kudus. Cuman pengajaran atau firman Tuhan. Tapi banyak juga yang tumpang tindih. Ada yang menjagokan kelompoknya. Menjagokan kubunya. Menjagokan kerajaannya. Bukan menjagokan kerajaan Allah. Karena ada jiwa pemersatu. Saya berdoa supaya gereja Tuhan menjadi satu, sekalipun berbeda denominasi, dan juga hamba Tuhan tidak mempertahankan kubunya. Mau kelompok besar atau kelompok kecil, itu sebenarnya milik Tuhan. Dan tidak komersial, sebab harta dunia itu akan lalu dan lenyap. Kita lihat saja, banyak yang Tuhan acarakan di dunia ini, mau itu pun bank, kalau Tuhan bilang terbakar, mesti terbakar. Jadi tidak usah berharapkan dunia ini dan tidak usah sombong. Biasa saja. Itu Tuhan yang ajarkan. Saya sampaikan ini karena saya banyak melihat orang bilang anak Tuhan, bilang pelayan Tuhan, tapi lari dari koridor Tuhan. Enggak sesuai. Ya bukan jelekin orang, namun saya percaya Grace Ministry Zoom ini mau diberkati Tuhan karena orangnya rendah hati, sabar, dan tidak meninggikan diri. Ya, tidak ketagihan dengan perkara dunia. Tidak ada masalah untuk hal-hal lahiriah. Apalagi hal-hal yang dosa yang Tuhan tidak suka. Tidak ada lagi. Sebab semua takut Tuhan. Amin. Takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu Tuhan berkenan. Sebab kita mengejar perkara-perkara yang di atas. Dari tidak bernubuat kok bisa bernubuat. Untuk menguatkan iman. Dari tidak berpenglihatan kok bisa berpenglihatan. Tapi penglihatan bukan khotbah loh. Kalau saya ini khotbah. Kalau penglihatan ya penglihatan. Sehingga teratur. Ya. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa kita angkat pekerjaan Roh Kudus? Sebab Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan di bumi dan di surga. Dan kalau kerajaannya ditegakkan di bumi, senada dengan surga, apa enggak hebat? Setan lari tunggang langgang. Nggak ada orang lagi yang jatuh dalam dosa. Nggak ada orang lagi yang ikut-ikutan dengan duniawi. Tuhan duniawi, Tuhan duniawi. Memang kita masih ada di dunia, tapi duniawinya kan di bawah telapak kaki. Perkara yang di atas yang kita angkat dan terlihat, oh, dia pengkhotbah. Oh, dia ini, dia itu. Kelihatannya senada dengan surga, bahkan sama dengan yang Yesus perbuat. Itu maunya Tuhan. Mari kita saling mendoakan. Saya juga mau supaya seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dengan kita berpikir
hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi? Jawabannya di ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ku telah mati dan tinggalkan segala hidupku yang lama. Ya, jadi bukan hanya nyanyi, tapi betul-betul mati atas keinginan daging, mati atas segala dosa, hidup untuk kebenaran. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita jaga image Grace Ministry Zoom. Jangan ada ya di setiap kawasan ataupun di mana tempat kita berada, kita harus menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi. Kalau di medsos begini kan, saudara tidak tahu keadaan saya di sini bagaimana. Begitu juga keadaan saudara yang ada di Papua sana, yang ada di daerah-daerah lain, maupun yang di Surabaya. Kita tidak tahu kalau di dunia nyata. Jadi kalau di dunia nyata baru tahu, tapi kalau di dunia medsos kan cuma dengan iman, dengan hikmah, dengan pengetahuan dari Tuhan, sehingga kita bisa kenal. Dan kalau kita bisa kenal tuh, biar betul-betul yang asli lah, nggak ada yang eh, tidak asli. Jadi di dunia nyata maupun di dunia medsos nampak yang asli. Tidak ada kamuflase dan tidak ada kepalsuan. Itu maunya Tuhan. Mati bukan hidup di dalam keduniawian, tapi apabila Kristus ada di dalam hidup kita, kita akan rasakan bukan lagi saudara-saudaraku seperti yang dunia inginkan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam Allah. Sebabnya kita akan menikmati tahtanya. Tahta kasih karunia-Nya. Dan Allah bertahta di dalam kita. Dia mau supaya kita satu dengan Dia, Dia dengan kita. Apapun yang kita butuhkan, minta Tuhan katakan. Apa saja. Asal kita tetap di dalam Dia. Kita bersatu dengan Dia. Jadi enggak payah-payah. Ibu topang doa ini. Ada Roh Kudus. Jadi kita dewasa, saudara-saudara. Orang yang dewasa itu tidak mengharapkan orang lain yang tolong. Orang yang dewasa itu dari iman kepadanya. Iman itu yang Tuhan berikan kepada kita ini bukan iman yang sembarangan. Iman itu sama dengan pribadi karunia Roh Kudus dari Yesus Kristus. Dia berikan pada kita, jadi kita mengandalkan Tuhan. Yeremia katakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang berharap kepada Tuhan itu diberkati. Mungkin sudah pernah rasakan, kepada siapa kita berharap? Hanya kepada Tuhan kita diberkati. Kalau kita berharap pada manusia terbatas. Ayo. Roh Kudus kan membawa kita berpikir sama dengan yang Yesus pikirkan. Berbuat sama dengan yang Yesus berbuat. Kita melakukan kehendaknya. Sebabnya ayat ini berkata, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi orang yang mati atas keinginan daging, kita diselimuti oleh Kristus, bersembunyi, artinya ditutupi oleh Kristus. Jadi urapan menguasai kita. Tidak sembarang. Orang tidak bisa bikin apa-apa. Sebab dia manusia. Tapi Tuhan yang membuat kita diurapi, itu yang akan membuat iblis lari tunggang langgang. Kekuatan setan tak berkuasa lagi.
Sebab kita telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oh, luar biasa. Kristus urapan membuat kita tersembunyi dalam urapan dan kita ada di dalam Allah. Hebat ini. Semua yang ada di Grace Ministry Zoom sudah tersembunyi di dalam Kristus, tambah lagi di dalam Allah. Jadi apa yang kita kerjakan cuma dari Tuhan, karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan, Tuhan untuk kita. Saya lihat co-host pasti, wah, dari awal sampai selesai mereka kerja. Saya berdoa, tapi tidak usah pamer, supaya betul-betul bertahan hingga akhir. Kalau ada tantangan, bersyukur. Begitu juga dengan hambanya Ibu Ong Ling Ling, kita topang doa. Enggak gampang. Angkat pekerjaan Roh Kudus tuh. Benar-benar setan tidak suka. Kalau kita belum gagal, dia belum puas. Dia banyak menyerang hamba-hambanya dalam pekerjaan Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus sama dengan Serubabel Bupati Yehuda kan, di Sakaria 4 ayat 6-7 dia berkata, bukan oleh kuat dan gagah atau bukan oleh kuat dan keperkasaan, tapi oleh kuasa Roh Tuhan segala perkara boleh jadi. Dia bilang, siapakah engkau hai gunung yang tinggi? Di hadapan Serubabel ku anggap semuanya tanah rata atau padang rata. Waduh, hebat raksasa rohani. Tapi tidak sombong. Kalau Tuhan kasih kekuatan rohani yang demikian, kita lebih tiarap lagi, sekalipun ada ayatnya. Lebih merendah lagi. Oh, lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena itu cuma anugerah. Saya banyak lihat yang dipakai Tuhan dengan karunia, banyak juga yang melenceng, lengser. Karena mereka komersial, ya. Pakai Tuhan karunia tapi cari harta dunia. Jadi jual karunia begitu. Ada banyak. Saya takut-takut kejadian lihat-lihat begitu. Aduh Tuhan, saya pilih pelayanan di desa. Saya Tuhan bawa di kota juga, tapi banyakkan di desa. Pelayanan missionary. Melayani orang-orang susah, orang-orang miskin secara fana. Tapi kita ingin mereka kaya rohani. Itu sebabnya ya Tuhan pakai kita masing-masing sesuai dengan anugerahnya. Di balik semuanya itu saya melihat juga banyak, nah kita juga mengajar di sebuah sekolah Alkitab. Kalau mau diutus ke desa nggak mau, maunya di kota. Saya kasihan, ada jiwa missionary. Padahal Injil harus diberitakan. Di desa lain memang kita bisa mungkin jalan kaki, paling naik gunung turun gunung. Tapi Tuhan mengasihi semua orang loh, bukan cuma orang-orang di kota. Tapi saya berbahagia orang-orang di kota yang mulai di kota ya, puji Tuhan. Saya senang dan Tuhan atur demikian. Tadinya saya ditawarkan pelayanan di Jakarta dulu. Saya lihat tidak melayani saudara-saudaraku kalau hadir-hadir tiap ada ibadah. Tidak melayani pun dapat amplop, dapat salam tempel. Saya geleng kepala, saya bilang, oh, belum kerja sudah dapat upah. Akhirnya saya pilih merintis lagi, merintis sampai di Medan. Tapi tidak merasa berjasa. Itu karena anugerah. Begitu juga di Manado pelayanan perintisan. Beda yang lain datang terus dikasih sudah ada. Ini tidak perintisan. Saya senang begitu karena memang Tuhan mau supaya berkorban. Tidak enak-enak secara daging. Haleluya. Ayat ini sangat terkesan buat kita semua pasti karena Tuhan mau melalui Rasul Paulus kita mati dan hidup tersembunyi di dalam Kristus, juga di dalam Allah. Ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, perhatikan ini, Kristus yang ada di dalam hidup kita menyatakan diri kelak. Bagaimana itu?
Bukan kita lagi yang kelihatan, tapi Kristus. Karena kita di lingkup tutupan Kristus dan di dalam Allah. Bukan kita. Memang di Zoom ini paling orang lihat, oh Ibu Grace ngomongnya nggak nggak seperti yang lain, ya. Gayanya nggak seperti yang lain. Memang beda-beda. Tapi saya rasa ini satu anugerah. Ini satu karunia yang bisa kita syukuri. Kelihatan memang Ibu Grace, tapi sebenarnya yang saya sampaikan ini adalah Kristus, kita di dalam Allah. Kalau Yohanes bilang, tatkala kita hidup menurut firman Tuhan, dan kita undang firman dan Roh Kudus di hati kita, maka kita akan menjadikan diri kita ada mata air yang jernih, yang nanti memancar keluar. Artinya, kita-kita, tetapi yang kita angkat bukan kita lagi, tapi Kristus, firman dan Roh Kudus. Grace Ministry Zoom Tuhan sedang pakai demikian. Mengangkat firman dan Roh Kudus. Angkat Yesus tinggi-tinggi. Angkat firman dan Roh Kudus di atas segalanya. Maka kita akan menjadi kaya rohani. Menjadi kaya kesehatan. Dijamin oleh Tuhan. Jauh dari sakit penyakit. Sebab Yeremia 29 berkata, kita sudah dibawa Tuhan untuk masuk pada rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bebas dari ancaman roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan. Bahkan Petrus katakan maut sudah ditelan oleh kemenangan. Jadi kita tinggal menikmati realita Tuhan. Realita Tuhan. Yang begitu indah dan nyata. Lalu kita merasakan bahwa tubuh kita ini menjadi baitnya yang kudus. Di mana tempat Allah bersemayam atau Allah bertahta. Dan kita ada di ruang tahta Allah. Sebab itu katakan saja apa yang kita mau. Doa terus kepada Tuhan. Dengan memuji Dia, menyembah Dia. Berdoa itu bisa mengkhususkan waktu. Bisa juga dalam kita beraktivitas tapi kita nyambung dengan Tuhan. Berdoa itu tidak terpaksa tapi dengan sukacita menikmati hadirat Tuhan. Apalagi kita penuh Roh Kudus, kita berbahasa roh, kita berdoa dalam roh. Oh luar biasa kita berdoa dalam roh. Sama Yakobus katakan dirikan dirimu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yudas juga berkata kita dirikan hidup kita atau diri kita di atas dasar Kristus. Dialah iman yang paling suci. Paulus mengajar jemaat-jemaat untuk penuh Roh Kudus. Setelah mereka penuh Roh Kudus, waduh betapa dahsyat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sehingga ada tanda-tanda ajaib. Kalau kita baca di Markus ya, pasal 16 ayat 17, katakan, ada 5 tanda bagi orang percaya. Pertama, mengusir setan dalam nama Yesus. Tak berbahasa bahasa yang baru. Memegang ular, minum racun maut. Dan semuanya tidak mendapat bahaya. Tuhan dahsyat. Kita tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan kita dahsyat. Dan kita memberi diri untuk Tuhan. Tuhan pakai kita sesuai dengan kedahsyatannya. Mau yang dahsyat, saudaraku? Saya rasa tidak ada lagi orang yang sombong kalau di pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada lagi orang iri kalau di pekerjaan Roh Kudus. Sebab semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk kita. Kita ini untuk Tuhan. Jadi bagus sekali Grace Ministry Zoom merangkul dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Kenapa? Memang ini Tuhan mau terjadi dalam pekerjaan. Dan saya yakin kita mau hidup di dalam Kristus. Amin. Saya juga yakin kita akan menyatakan diri bahwa kita anak-anak Allah. Sebab Tuhan sudah berjanji apabila Kristus yang adalah hidup kita
Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, kata Rasul Paulus, tapi Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, rasakan ini. Ayo, di mana kita berada, rasakan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Rasakan. Jangan kita di luar Kristus, hanya dengar nubuat penglihatan, tapi sudah itu jadi manusia daging lagi, manusia duniawi lagi. Tapi ini pasti enggak ya, puji Tuhan. Kita merasakan Kristus adalah hidup kita. Menyatakan diri kelak, hidup kita, Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak. Selain Kristus yang akan membawa gerejanya disempurnakan, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kalau berbicara kemuliaan berarti tidak ada kegelapan. Terang benderang ilahi. Jadi anak Tuhan memang betul Matius pasal 5 bilang, jadilah garam dan terang dunia. Karena sebuah terang pelita, kalau di atas gunung kelihatan, dari lembah bisa lihat wah, terang di atas gunung. Tuhan mau juga kita dibawa pada gunungnya yang kudus. Dialah gunung batu kekuatan kita. Ya, saya ingin kaitkan sedikit dengan Matius pasal 5. Mari Matius pasal 5, saudaraku. Kenapa dikatakan Yesus naik ke bukit? Dikatakan di sini ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Ini khotbah Yesus di bukit. Bukit berarti bukan di tempat yang rendah, tempat yang tinggi. Yesus ajak kita, jangan standar rohani kita biasa-biasa saja. Tapi kita layak mendengar Yesus dan mengikuti Yesus, sehingga kita ada di bukit bersama Yesus. Ini kan orang-orang datang, begitu banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Jadi murid-murid juga ikut ke bukit. Mungkin kita berpikir, ya memang betul di bukit. Kalau di sini ada bukan hanya bukit, tapi gunung kelabat. Di depan saya sana gunung kelabat, di belakang saya sana itu gunung dua saudara. Bayangkan di atas. Tapi ini ambil arti rohani, kita jangan di lembah. Kita harus di lembah kan kelam. Tapi kalau di bukit kan kita semua bisa lihat, dan dari lembah juga bisa lihat, ya tahu. Yesus mengajar, saudaraku. Murid-murid datang, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Saya yakin Grace Ministry Zoom ada di tempat yang Tuhan kasih posisi yang terbaik. Dengan adanya alat media, kita bisa kenal satu dengan yang lain. Dan dapat merasakan hadirat Tuhan dari Surabaya datang di Manado, ke Papua, kemana saja. Dan kita sama-sama bertemu di hadirat Tuhan. Dahsyat. Tuhan bekerja. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, saya nak mau ulas mendetil, cepat-cepat aja karena saya tahu ini nggak boleh lama-lama waktunya. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Jadi bukan miskin nggak ada apa-apa ya. Miskin biasanya tinggal di daerah kumusan. Bukan itu saja, bukan. Miskin artinya kita, saya lihat Grace Ministry itu suka berbagi ya ke panti-panti asuhan. Ya peduli kasih dan memberi kesempatan banyak yang melayani itu. Dia memang merasa tidak berarti tanpa Tuhan. Miskin dalam arti senang melayani orang-orang. Tidak mau mengayakan diri sendiri saja.
tapi mau mengayakan banyak orang. Paulus kan pernah berkata, aku miskin tapi mengayakan banyak orang. Itu di Korintus nanti aja ya ayatnya. Dengan demikian, orang ini berbahagia karena kerajaan Allah ada di hatinya. Bayangkan saya lihat Ibu Evangelis Ong Ling Ling STH yang banyak pelayanan. Saya monitor juga ya. Sampai hari Selasa ada, hari Rabu, Kamis, Sabtu. Belum lagi yang lain-lain undangan. Saya pun semua padat sebenarnya. Makanya saya terkadang saya ikut, kadang tidak. Karena saya juga padat pelayanan untuk jiwa-jiwa. Ya, supaya diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kita bisa atur waktu seperti saya dihubungi kemarin ya saya pikir ini pekerjaan Tuhan mesti. Kadang juga saya sudah ikut dengar suara Tuhan saya langsung pamit. Kadang saya menulis, kadang enggak. Kenapa? Ada orang telepon, ada orang ajak ke sana berdoa. Jadi sibuk untuk Tuhan, bukan untuk keinginan daging. Betapa indahnya kita miskin. Artinya tidak mengayakan diri sendiri. Tapi kita punya kerajaan Allah di hati dan mengasihi semua orang untuk keselamatan. Kita berdoa untuk 5 jabatan Kristus agar tidak terkotak-kotak lagi. Ya, ayo yang Tuhan beri jabatan rasul atau nabi, penginjil, gembala, dan pengajar atau guru. Jangan bawa masing-masing. Kapan tubuh Kristus bisa bersatu? Tuhan mau kita khotbah persatuan dan menggaya hidupkan persatuan. Itu paling indah. Berbagai orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita bukan hanya yang kemalangan, seperti ada berapa di sini keluarganya meninggal. Bukan cuma itu. Tapi begitu banyak tekanan. Tuhan pakai dengan dasar tapi orang benci-benci, orang jelek-jelekin, orang merusak pelayanan kita. Pernah alami? Saya alami. Tapi saya tidak mau terbeban dengan luka batin. Saya cuma bilang, Tuhan ampuni mereka, berkati mereka, dan kalau memang ini kehendak Tuhan, kenapa saya mesti komplain? Ikuti aja kehendak Tuhan. Bisa aja itu proses. Aduh, kalau proses memang bukan seperti kita makan kue tart. Tidak. Proses ini saudara-saudaraku terkadang ya makan sayur pahit. Tapi namanya sayur pahit itu untuk kesehatan juga ya. Ada banyak sayur pahit di sini. Pare ya. Terus daun pepaya, buahnya yang manis tapi daunnya. Terus ada lagi yang pahit-pahit. Nanti aja saya cerita. Banyak. Namun justru yang pahit itu menyehatkan. Ada sambiloto, itu pahit tapi menyehatkan. Ada yang manis tapi jadi bagaimana? Banyak orang kan penyakit gula, ya. Kenapa? Kurang olahraga mungkin. Begitu juga rohaninya kalau udah penyakitan mau jadi apa lagi? Berduka cita karena kebenaran Allah. Seperti Yesus. Tidak ada masalah sebenarnya, tapi orang bikin segala macam, dia tidak banyak komplain, dia terima karena memang Allah memberi contoh menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi menjadi manusia, jadi memberi contoh sehingga kita juga patut menerima teladan Yesus ini sekalipun dianiaya banyak duka cita, terima saja. Belajar tentang Yesus seperti Yesus yang sudah kita baru rayakan hari sengsara kematiannya dan kebangkitannya. Kita harus belajar berduka cita. Ketiga, berbagai orang lemah lembut. Waduh, lemah lembut. Lemah lembut. Lemah lembut, betul. Ada orang yang kasar dia berbicara. Akhirnya orang jadi sakit hati. Tapi tatkala kita lemah lembut, orang senang. Tapi lemah lembut bukan membuat orang itu senang-senang keinginan daging. Justru lemah lembutnya Yesus lain.
Dia tegur orang berbuat dosa. Dia tegur orang yang kawin mawin. Dia tegur orang yang sudah beristri atau bersuami, cerai, kemudian kawin lagi. Dilarang. Aduh, kalau mau bicara itu cukup luas dan banyak ayat-ayatnya, saudara. Oleh karena itu, untuk bersama Tuhan ini kita harus menjaga kekudusan. Kekudusan ini paling penting untuk kita angkat. Karena Tuhan kita, Allah kita ini suci kudus. Jadi tidak boleh macam-macam ya. Siapa yang benar? Tuhan. Kita mau ikut kebenarannya saja. Indah kalau kita lemah lembut, tegas, prinsip melawan kejahatan dan dosa. Tapi juga dalam hal berbicara ya patut lemah lembut. Kalau saya ada tegas-tegasnya, kalau di khotbah ya, kalau di gereja ya penyucian, tidak munafik, bujuk-bujuk. Ada ayat-ayatnya nanti ya. Mungkin orang takut kalau dengar khotbah menyindir ya. Tapi itu paling penting supaya kerajaan Allah diwujud nyatakan. Jadi kita nggak kumpul orang untuk bawa kolekte, perpuluhannya hebat, wow keren. Bukan itu, mesti bertobat. Memang gereja itu bengkel untuk memperbaiki yang rusak-rusak istilahnya ya. Kalau begitu kita memang harus lemah lembut. Berbahagia orang yang lapar, haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kita lapar, maka kita ikut Grace Meniti Zoom, ada doa, ada pujian, ada penyembahan, ada karunia-karunia roh karena kita mengejar perkara-perkara di atas. Luar biasa. Justru itu kita mau di dalam kebenaran Tuhan, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puas artinya bukan, wah udah ikut hari ini, nggak usah ibadah di gereja saya, nggak usah melayani, udah puas. Bukan begitu. Ini bukan seperti makan makanan tubuh jasmani. Puas artinya kita haus lapar akan Yesus Kristus. Terus haus lapar akan Yesus Kristus. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan. Komitmen dengan Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun tantangannya. Berikut. Berbahagia orang yang murah hati. Aduh, murah hati. Biarpun orang sudah bikin jatuhkan, jelekin. Tidak peduli. Tetap mengasihi dia. Ketemu di dunia nyata, salami. Tegur duluan. Berikan penghormatan. Entah pagi, siang, sore, atau malam. Nggak rugi kita duluan memberi hormat. Karena memang terbiasa juga dari kecil diajar untuk memberi hormat. Jadi, udah nenek tuh mesti memberi hormat ya. Ini indah sekali sebab kita seperti Yesus. Dia begitu murah hati. Yudas aja kalau ada minta ampun pasti selamat. Sekarang mas banyak pendosa Tuhan mau ampuni. Sebabnya Injil kita harus beritakan di mana saja dan kapan saja. Tuhan bawa kita pergi dan berada. Beritakan. Dengan kita murah hati, maka kita akan beroleh kemurahan. Itulah tabur tuai, kita akan beroleh kemurahan. Ya, kemurahan apa? Kemurahan Allah lebih dari hidup. Hidupnya dia persembahkan untuk kita. Itu adalah kemurahan. Kita apa? Kita persembahkan pada Tuhan. Tahan, kohos dari awal sampai selesai. Namanya Ibu Ong Lingling dari awal sampai selesai. Haleluya. Saya doakan supaya pelayanan ini bertahan hingga Yesus datang. Haleluya. Ayat berikut sedikit lagi. Berbagai orang yang suci hati. Odoh. Orang udah bilang, odoh hebat. Suci hati. Suci berarti tidak ruci. Suci hati. Saya lihat
banyak hal, orang-orang yang perlu diselamatkan. Dunia sekarang sudah lain, saudaraku, apalagi masa resesi sekarang luar biasa. Sehingga banyak kejahatan muncul di mana-mana. Namun kita ada juga pokok-pokok doa nasional yang kirim dari Jakarta setiap ada pokok doa. Saya selalu dikirimin dan tetap kita salurkan kepada yang lain untuk mendoakan bangsa kita, daerah kita, dan juga penata layanan-pelayanan di gereja Tuhan akhir zaman. Tentu bukan hanya di Indonesia, tapi mancanegara. Hebat Tuhan mempersatukan, dan kita juga punya jiwa mempersatukan yang berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Perhatikan, jangan lupa minta Tuhan sucikan hati. Akhirnya kalau ketemu di dunia nyata atau kan cerita kekurangan orang, cerita Tuhan saja, angkat Yesus Kristus. Beritakan Injil, karena dia Yesus yang punya Injil, kabar baik bagi semua bangsa. Berbahagia orang yang membawa damai. Haleluya. Jadi mari kita yang ada di Grace Ministry Zoom tidak bawa kerusuhan, tapi bawa damai. Kalau orang mau bawa kerusuhan, tengking. Tengking aja, enggak usah takut. Dalam nama Yesus, kamu bawa damai. Saya ada lihat orang, mereka ada selisih, kalau di gereja ketemu, wah ribut. Saya bilang, atur baik-baik, bawa damai. Diam semua. Tuhan tolong. Bukan mau berselisih, tapi bawa damai. Kenapa bawa damai? Karena damai yang Yesus berikan itu sangat besar. Lebih besar dari seluruh dunia ini. Kasihnya juga lebih besar dari seluruh dunia ini. Jadi kita juga harus punya kasih. Kalau mau bersaksi tentang kasih dan lihat ayat tentang kasih, wah itu juga luar biasa ya. Tidak usah malam ini. Nah itu di 1 Korintus 13 ya. Berbahagia kita yang disuruh Tuhan membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau suka perang itu bukan dari Tuhan. Kalau bawa damai itu dari Tuhan. Kita doain pemimpin bangsa yang suka perang. Biar dia bawa damai. Supaya Tuhan bisa anugerahkan kemurahannya. Itu maunya Tuhan. Orang yang bawa damai itu diberkati Tuhan. Bukan hanya itu. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saya pernah dianiaya, saudara. Kage-kage orang tampar. Bro, karena saya dah khotbah tentang rumah tangga yang berselisih. Rupanya orang itu suka berselisih. Ya, suami istri nggak akrab, suka bertengkar. Jadi kaget-kaget saya langsung itu. Bang! Aduh Tuhan, darah Yesus. Saya rasa mau pingsan dan sudah rasa gelap pandangan saya. Tapi saya cuma bilang, oh Tuhan ampuni dia. Terima kasih. Bapak-bapak pukul saya dari belakang. Ini di daerah lain, bukan di Manado. Itu memang luar biasa. Ada juga pakai santet-santet, dia kasih pisang, terus pisang Ambon ya. Orang Ambon bilang pisang meja. Kalau di Manado pisang Ambon. Terus saudara-saudaraku suruh makan pisang. Pulang-pulang apa yang terjadi? Keluar di mulut, keluar di bawah lagi. Darah. Tapi saya nggak ke dokter. Saya tahu itu dari setan. Saya doa sembuh. Bukan fanatik dengan medis tidak, tapi masih ada nomor satu dokter di atas segala dokter. Tuhan sangat baik. Saudaraku, ayat ini sangat luar biasa yang menghimpun 9 berbahagia. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan surga. Itu jaminan. Demi kebenaran Allah kita dianiaya. Demi kebenaran Allah kita dirusak. Tapi kita tidak rusak karena ada Tuhan. Jaminan memiliki surga. Amin. Dan surga ada di hati kita sekarang. Turun di hati. Sehingga kita punya 9 sifat Yesus yang di Matius pasal 5 ini. Ayat 10.
Itu ayat yang sudah saya sampaikan. Kita akan mendapat kerajaan surga. Terakhirnya, selain 9 berbahagia, tapi terakhirnya harus bersuka cita. Kalau berbahagia, tidak suka cita, tidak lengkap. Dan tidak mungkin berbahagia kalau tidak ada sukacita. Ya kan? Jadi dua-duanya harus kita miliki. Berbahagia dan sukacita. Jadi misalnya di saudara-saudara dalam rumah, belum gajian, atau belum ada terobosan, belum ada uang, bersukacita saja. Jangan marah-marah istri atau marah-marah suami. Jangan hal-hal yang negatif yang dipikir. Pikir positif, mengucap syukur, bersukacita. Setelah kita bisa bersukacita, saudara-saudaraku, ditambah dengan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ada teman dia telepon saya dan bicara bilang, Ibu Grace sudah mulai membangun kuil-kuil katanya. Saya cuma bilang Yesus tidak pernah membangun kuil. Karena Yesus Allah yang layak kita agungkan. Yesus bukan kuil dan bergerak kita kepada Yesus tidak perlu kita menyembah patung atau apapun, patung-patung apapun. Karena Yesus kita adalah Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Baik surga, langit, bumi, lautan, dan semua yang indah. Segala isinya dia punya. Dan Yesus adalah pembawa kebenaran di bumi dan di surga dan di bumi. Jadi senyawa, senada, nyambung antara surga dan bumi. Grace Ministry Zoom, saya ajak, mari kita nyambung dengan surga dan bumi. Di dalam kita mengudara ini, setan ada di udara. Dia penghulu dunia yang gelap, dia penguasa udara, dia pemerintah-pemerintah ada. Dia roh jahat, legion, bahkan juga bergentayangan di mana-mana, termasuk di tempat kita, di rumah-rumah, taklukan kepada Kristus. Yesus dahsyat. Sebab itu, kalau kita sudah lihat ayat-ayat firman Tuhan yang terambil pertama di Kolose tadi, saya sangat yakin kita bukan manusia sembarangan, bukan manusia daging atau manusia duniawi, tapi kita bersama-sama bangkit di dalam Kristus. Dan kita mencari hal-hal yang di atas. Dengan demikian, kita mati dan hidup bersama Kristus. Di dalam kuasa kebangkitannya ini. Dan kalau Kristus yang adalah hidup kita dan menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaannya. Terima kasih. Saya tibakan di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, terima kasih. Ya, silakan Bu. Bisa disampaikan sekali pesan-pesan Tuhan, Ibu Grace. Baik. Puji Tuhan, saya ikut dari awal, kemudian saya lihat Ibu Ong Ling Ling sedang berhadapan dengan seorang berjubah putih, disertai dengan cahaya, dan berkata jangan takut menasehati orang kalau salah. Jangan takut mengangkat pekerjaan Roh Kudus. Sebab banyak orang sudah tidak mau dengan pekerjaan Roh Kudus. Mereka mencari ketenaran dunia dan ingin diobok-obok supaya mereka baik. Tetapi Tuhan katakan, kita yang ada di Grace Ministry Zoom ini juga masih ada yang suka berzina, kata Tuhan. Tuhan tidak mau tahu namanya pada saya. Dia bapak-bapak dan ada juga yang masih anak-anak muda, anak gadis. Tolong jaga kekudusan, kata Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan juga tidak perlu pamer hal-hal dunia, ya. Lihat Yesus, dia begitu kaya, kemudian turun ke bumi, dia jadi
penampilannya gimana. Di Tuhan mau supaya kita ikut aturan Tuhan. Jangan seperti orang dunia lagi. Berikut saya diperlihatkan untuk kelanjutan nanti acara ini. Banyak berdoa karena ada burung-burung hitam yang sedang berterbangan dan dia mau nyambar orang-orang yang lemah yang ikut dalam Grace Ministry Zoom ini. Tuhan katakan, mawas diri dan kuat iman, tolak semua anasi roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan itu yang mengganggu nanti. Selesai Grace Ministry Zoom, tuh firman Allah tidak tertanam di hati yang baik, malah tercecer begitu saja. Roh Tuhan berkata juga para co-host yang gantian ya, Ibu Sylvia, baik Saudara Julius, Tuhan kuatkan mereka dan apa saja yang mereka sedang kejar, yang mereka inginkan, yang sudah berkeluarga atau yang masih single, Tuhan katakan andalkan Tuhan, karena Tuhan ciptakan kebahagiaan, bukan tekanan-tekanan di hati, tetapi plong, bebas, merdeka, karena ada Kristus Yesus yang berkuasa atas hidup mereka. Kita tetap doakan supaya semua kita yang ada di Grace Ministry Zoom ini menerima pekerjaan Roh Kudus. Jangan cuma suka nubuat penglihatan, tetapi kita belum penuh Roh Kudus dan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang Tuhan sedang perbaiki dalam hidup kita. Sesudah demikian, saya pun banyak kekurangan dalam melayani. Tapi Tuhan mau sempurnakan sebagaimana Dia Allah yang sempurna. Tatkala kita dalam penyembahan, mari galakkan diri untuk bisa berbahasa roh, ya. Bagaimana kita bisa berbahasa roh dan terus kita berdoa dalam Roh Kudus. Dan itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bukan kita lagi yang berdoa, tapi Roh Kudus yang memakai kita bersuara. Namun Dia yang bergerak dan bersyafaat pada Bapa untuk memberi jawaban kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Bapa katakan, Dia sebelum kita doa dan pikir, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Dengan demikian, ada tangan yang begitu bercahaya, dua tangan terkedang, terangkat, dan dimungkinkan menumpangi tangan kepada kita semua yang hadir. Dan mari tetap buat Grace Ministry Zoom ini tidak diacak oleh roh-roh duniawi, tapi semua jitu bersatu dalam kekuatan Roh Kudus. Nah, ada satu tiang yang begitu bercahaya dan kita disuruh berpegang pada tiang itu. Dan tiang itu terhubung ke surga. Ini berbicara pertahanan Yesus, kekuatan Yesus yang menghubungkan kita dari bumi mencapai surga dan ada kesatuan antara surga dan bumi. Layak memuji dan bermazmur menyembah Dia, Bapa kita dalam roh dan kebenaran. Ada burung-burung merpati yang bercahaya berterbangan di atas kepala kita semua. Dan Ibu Ong Ling Ling ada sesosok yang bercahaya yang menumpangi tangan khusus padanya. Itu yang saya lihat Tuhan percayakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau dari Gereja Penyebaran Injil Gunung Hermon Pitung. Ya. Atas semua firman Tuhannya, pesan-pesan Tuhannya, baik melalui penglihatan dan nubuatan. Terima kasih, kita sudah dengar semuanya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Grace Lumampau dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkebenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih, sama-sama saling mendoakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu sudah dengar tadi pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala Grace Lumampau. Kita dengar, kita sudah diberikan artinya ya, penjabarannya, dan kita mulai melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan ya. Jangan berdiam diri, raih
Luaskan kuasa Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, supaya Anda juga meraih karunia-karunia yang dari Tuhan. Dan kita tidak biasa-biasa, tetapi semakin luar biasa berjalan bersama Yesus. Amin. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ada Ibu Gembala Feben ini? Ya, silakan Ibu. Haleluya, haleluya. Sangkara Makuria Lava Surya Lava Sankara. Oh, haleluya, Ramakana Nasikia Lava Sankara Makuria Lava Lava Sankara Masuria Lava Sankara. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya apa ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang ajaib. Dikala pencipta alam semesta, Tuhan yang hidup dan penuh kuasa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa haleluya dan kami angkat doa syafaat kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bersama-sama bergabung dengan ibadah Zoom Christ Ministry. Walaupun lewat haleluya Zoom ini Tuhan kami boleh berjumpa tatap muka bersama seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom ini. Bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, Engkau juga telah pakai co-host untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi kami untuk bisa ikut dalam ibadah dan pelayanan. Itulah Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus, Engkau memberikan fasilitas yang baik untuk Tuhan semua perangkat Zoom maupun Tuhan sinyalnya terus terpelihara terpantau oleh kuasa hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, kami berterima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian anak-anak-Mu dari doa nubuatan pesan Tuhan lewat hamba-Mu Cik Lingling. Kami juga boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan lewat Ibu Kris Lumampau hamba-Mu. Tuhan, haleluya, jauh di sana. Tuhan di Bitung, cukup jauh untuk kami jangkau. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah jauh menjangkaunya di mana hamba-Mu berada. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Haleluya, Tuhan pakai hamba-Mu, Ibu Kris Lumampau, semakin hari semakin bertambah-tambah urapan dan nikmat kuasa otoritas surga. Pakai hamba-Mu untuk menyebarluaskan Injil kerajaan surga bagi bangsa-bangsa. Oh Tuhan, Engkau memberikan tambahkan karunia-karunia ilahi dengan kekuatan kesehatan, Tuhan hikmat, akal budi, kerendahan hati, kesabaran. Oh Tuhan, Engkau memberkati dalam pelayanan pengembalaan jemaat yang dikembalakan. Juga kami berdoa untuk keluarganya. Hamba serahkan berkati kesehatan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Memang Tuhan hidup ini tidak selalu mulus. Bahwa Tuhan mengatakan jalan ini tidak selalu mudah. Kadangkala berbatu. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan menyertai setiap saat dan setiap waktu. Itu artinya Tuhan selalu ada dengan kami semuanya. Bagi setiap yang percaya akan mendapatkan kuasanya. Tuhan terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau teladan yang sempurna. Engkau rela dihina, dicaci maki, disiksa, diludah. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib. Itulah teladan yang begitu luhur dan mulia. Biarlah kami berani mengambil bagian penderitaan Kristus. Karena Tuhan tidak pernah mencobai kami melebihi dari kekuatan dan kemampuan kami. Bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan keluar. Biar kami juga bisa berbagi menyebarluaskan damai sejahtera untuk membantu orang lain. Supaya orang lain juga dapat menikmati damai sejahtera.
Tuhan, karena kami percaya anak-anak Tuhan yang memiliki kasih, dialah yang akan memiliki kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati hamba-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau juga berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Dapat membekali kehidupan kami supaya kami tidak takut untuk kami melangkah. Bahwa di dunia ini pasti ada suka dan duka. Tuhan ada, haleluya, permasalahan. Tetapi kami percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kami, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dan melawan semua kehendak dan kuasa Tuhan. Tidak ada yang berani untuk menantangnya. Karena Engkau ada di pihak kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biar mereka terus makin dekat kepada Tuhan. Kalau mereka sedang menghadapi masalah, menghadapi cobaan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi kelemahan-kelemahan tubuh, rohaninya, jasmaninya, menghadapi ekonominya, menghadapi anak-anak, menghadapi orang tua dan keluarga, menghadapi pelayanan pekerjaan Tuhan, menghadapi bisnis dan pekerjaan mereka masing-masing. Maka Tuhan selalu ada dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, firman-Mu dapat meneguhkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau juga begitu nyata kuasa-Mu untuk hamba-Mu Cik Lingling. Sampai hari ini Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa. Kuasa-Mu mengcover hamba-Mu sehingga hamba-Mu dimampukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Setiap hari tidak pernah ada waktu yang kosong, tidak pernah melayani Tuhan. Selalu pelayanan selalu ada. Tapi kami percaya Engkau memberikan ekstra kekuatan. Oh, Tuhan juga memberikan ekstra hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, kerendahan hati, penguasaan diri. Oh Tuhan, supaya hamba-Mu semakin bertambah-tambah urapan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Tuhan, supaya banyak jiwa yang dilayani itu boleh mendapatkan kemenangan, mendapatkan kuasa Tuhan, mendapatkan pemulihan. Mujizat demi mujizat boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga hamba-Mu. Oh Tuhan, anak cucu mantunya. Kami juga berdoa Tuhan. Haleluya, hamba-hamba Tuhan yang ada di sekeliling hamba-Mu ini juga dapat mendukung pelayanan. Tuhan berkati, haleluya. Baik kami doakan Bapak Wilson Pangkai, Bapak Stephen Moses, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Dorcas Ruci, Ibu Deborah. Oh Tuhan, Ibu Ros, Tuhan kami juga berdoa. Haleluya, sekali lagi untuk Ibu Grace Lumampau. Tuhan pakai supaya kami sehati untuk membangun satu dengan yang lainnya dengan cara dan kehendak Tuhan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu David Tuhan bersama Sylvia. Oh Tuhan, haleluya, Engkau pedulikan dalam kehidupannya. Benar apa yang sedang mereka hadapi kami tidak mengetahuinya. Tapi Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mengerti. Setiap doa yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan, kiranya boleh naik sampai ke hadapan hadirat Bapak. Tuhan Kau berkati pekerjaannya. Oh Tuhan, haleluya, bisnisnya, profesinya. Berkati keluarga, rumah tangga, hidup pernikahannya. Berkati anak-anaknya. Kami juga berdoa Tuhan, pakai pelayanannya semakin indah di tangan Tuhan. Berkati Julius Tuhan, Engkau pakai dia dalam kehidupannya, Engkau buka jalan untuk masa depannya. Apapun yang dia hadapi dalam pergumulannya setiap hari Tuhan tolong dan tidak pernah tinggalkan. Tuhan senantiasa membackup dalam keluarganya. Oh Tuhan, kedua orang tuanya juga kami berdoa untuk pekerjaan sekulernya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Nicholas. Tuhan juga berdoa untuk Stasia. Tuhan, pakai mereka juga dapat mempermuliakan nama Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun Tuhan, Kau sangat menghargainya dengan segala pengorbanan dan pengabdian hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, ibadah malam hari ini akan dilanjutkan oleh hamba-Mu. Maka kami doakan supaya hamba-Mu selalu diberikan kekuatan ekstra ya Tuhan. Supaya dapat meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan.
Oh, semakin berkembang Tuhan, semakin maju. Oh Tuhan, semakin meluas pelayanan hamba-Mu. Bukan saja di Pulau Jawa, bahkan Tuhan izinkan satu saat nanti di luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Biarlah kami doakan apapun Tuhan, visi-visi yang Tuhan percayakan dapat semakin berkembang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan untuk ibadah. Oh Tuhan, onset Tuhan, haleluya, di menara doa ataupun di wiswan. Jika kami berdoa untuk baksos yang, oh Tuhan, haleluya, terus berlangsung sampai hari ini, maka Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah berkorban. Oh Tuhan, haleluya, apapun yang mereka persembahkan, Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kami tabur, apa yang kami berikan, apa yang kami limpahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tujuan kami semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, ramakana makarya lamasakarama. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang tadinya kami tidak saling mengenal, tapi lewat Zoom Kris Ministry ini kami boleh bertambah saudara, kami boleh bertambah keluarga, kami boleh bertambah sahabat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kebaikan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada batasnya dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk kami mempersatukan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa syukur kami kepadamu. Tuhan izinkan kami untuk menadahkan tangan kami. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapak di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya. Melimpahi berkat ilahi surgawi. Berkat sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan, kesehatan, pemulihan terjadi. Bahkan keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan limpahkan atas kita sekalian dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Si Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace, Ibu Gembala Febenini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Febenini dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Ciling. Sehat, semangat. Amin. Sama-sama Tuhan memberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan. Penglihatan nubuatan ada? Shalom Bu. Ya, Shalom. silakan. Ya. Mandy, ya. Amin, amin. Ya, saya mau bersaksi dulu. Tuhan selalu menyertai dan menolong. Sampai saat ini saya bersyukur Tuhan selalu menolong. Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah diperlihatkan Ibu Kris tadi, kita berjaga-jaga. Ada yang hitam-hitam yang mengunguni, mau menggelapkan kita. Terlebih-lebih kepada Ibu Olingli, ada yang hitam-hitam yang melepar-leparkan sama dia. Kita berdoa Bapak Ibu kepada hambanya supaya Tuhan yang selalu menolong. Dan ada firman Tuhan yang berkata, kalau
Tuhan berpihak sama kita, siapa yang melawan kita. Kita yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kita. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita pada malam ini. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Amenia Mendrova, semangat ya. Maju terus, sampaikan pesan-pesan Tuhan yang dipercayakan melalui Anda, supaya Anda semakin dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Tuhan sudah ingatkan melalui hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau, juga Amenia Mendrova. Ada yang hitam-hitam, kita banyak berdoa, berjaga-jaga dan berwaspada, ya, supaya penyertaan perlindungan Tuhan dan pemakaian Tuhan semakin luar biasa. Roh Kudus diluaskan bekerja di dalam Zoom Grace Ministry, ya. Jangan takut sama yang hitam-hitam, tapi kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan, biar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam diri kita semuanya. Semangat, Tuhan menyertai dan memberkati Amenia Mendrova dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, maju terus. Amin. 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 Ada lagi mungkin yang dipercayakan Tuhan? Ada? Bapak Ibu, ketika Anda ada di Zoom ini, memuji menyembah dengan segenap hati, Anda mendengar firman Tuhan dengan segenap hati, sungguh-sungguh, ya, Tuhan pasti percayakan kasih karunia-Nya atas diri Bapak Ibu. Anda tidak seperti ya jemaat-jemaat atau anak-anak Tuhan biasa. Karena kita ini di dalam kumpulan, di dalam wadah yang meluaskan Roh Kudus berkarya. Di mana Roh Kudus sendiri yang berbicara langsung, di mana Roh Kudus sendiri yang memberikan petunjuk-petunjuk, bahkan pesan-pesan Tuhan buat Anda. Ya. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh, Anda berdoa memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, Anda sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, bahkan meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, terus penuh Roh Kudus, Anda pun akan dipercayakan kasih karunia Tuhan. Ada kemajuan-kemajuan yang akan Anda dapatkan dari Tuhan. Ini Nona, ya pasti Nona, Amenia Mendrova ini, ya jauh di luar pulau. Tapi Tuhan bisa percayakan, bisa dengar suara Tuhan, bisa menyampaikan pesan Tuhan. Anda pun bisa. Ya, oleh sebab itu mari jangan cuma masuk pas mau dengar pesan Tuhan aja, rugi saudara. Tapi kalau Anda masuk, Anda terus bergaul dengan Roh Kudus, Anda terus memuji menyembah Tuhan. Percaya, terobosan demi terobosan terjadi. Percaya, kemudahan demi kemudahan, keleluasan Tuhan berikan dalam hidupmu. Tadi ada seorang anak Tuhan, telepon saya, ya. Dia pernah masuk beberapa kali. Dan dia telepon, dia bilang, Ai, tolong doain saya minta doa. Kenapa? Saya kerja kok nggak pernah ada hasil. Teman-teman saya semua dapat hasil. Mereka datang pergi cari orang pintar. Ya, mereka minta doa-doa di orang pintar, mereka dapat hasil closing semua. Saya enggak ada. Saya tanya, kamu kerjanya apa? Kerjanya di properti. Saya bilang, kenapa kamu gak ada hasil? Orang lain yang di properti juga ada hasil. Nah ya itu, saya juga heran kenapa saya gak ada hasil. Dan dia berkata, coba Cik Ling doain. Iya, melalui doanya Cik Ling, Tuhan bisa memberikan hasil. Karena dulu juga Tuhan sudah berikan hasil. Dan tolong hari ini, doain saya bilang,
Coba kamu ikutin Zoom, rajin. Ada pujian penyembahan. Percaya nanti ada terobosan-terobosan terjadi. Dia bilang apa? Saya nggak punya waktu. Saya dari pagi sampai malam. Kadang jam 6, bos belum pulang, saya nggak berani pulang. Ya, jam 6, jam 7 saya bilang, Zoom kita sampai jam 10 malam. Dia jawab lagi, saya perjalanan saya di rumah, sampai di rumah kadang jam 10 malam. Jadi saya masuk sungkan. Saudara, gimana kita nggak pernah berhubungan sama Tuhan, nggak pernah memuji menyembah Tuhan, ya nggak pernah berdoa, lalu kita minta Tuhan itu berkati, Tuhan buka jalan. Ya. Tetapi saya doain. Tapi hari ini kita mau belajar. Alangkah indahnya kalau kita sendiri, terjun kita sendiri berdoa. Kita sendiri melekat sama Tuhan. Percayalah. Berkat Tuhan itu luar biasa. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu. Apalagi Tuhan bukakan pintu berkatnya buat Anda. Ya, jangan pas perlu sepi baru datang sama Tuhan. Pas diberkati Tuhan hilang, udah nggak tahu di mana. Nanti pas sepi lagi datang lagi. Akhirnya apa? Kita nggak pernah bertumbuh. Pas-pasan. Tapi kalau Anda ya melekat dan melekat sama Tuhan, kayak saya kasih contoh, Amenia Mendrova. Dia awalnya tidak bisa apa-apa. Tetapi hari ini dia bisa baca, bisa tulis, bisa menyampaikan pesan Tuhan, baik penglihatan, nubuatan. Itu luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ngajar dia. Roh Kudus yang membimbing dia. Roh Kudus yang memimpin dia, berkata-kata sama dia. Dan saya rindu Anda semua yang di sini bukan jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa, tetapi Anda menjadi anak-anak Tuhan yang dipercayakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Anda juga bisa melayani, Anda dipakai penglihatan nubuatan. Enak loh saudara Anda kalau bisa dipercaya itu. Anda bisa langsung tanya sama Tuhan. Roh Kudus langsung berikan jawaban buat Anda. Ya, ayo semua belajar. Semua meraih kasih karunia Tuhan. Teman kita aja, Amenia Mendrova bisa. Kenapa yang lain belum? Semangat supaya yang lain juga bisa. Ya, Tuhan memberkati. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan pesan Tuhan? Kalau ada silakan. Ya, Ya, lupa lagi. ya kalau ini bukan pesan penglihatan nubuatan ya. Kalau ini pembacaan firman Tuhan. Iya, hari ini tentang Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan juga Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, bagaimana cara kita menyembah Allah dengan benar ya? Penyembahan kepada Allah itu berarti kita harus mengasihi dan menghormati Allah. Tuhan Yesus itu menegaskan ya, bagaimana umat Kristen itu harus mengasihi Allah. Itu jadi mengasihi Allah itu merupakan tindakan yang melibatkan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Penyembahan itu kepada Allah digerakkan oleh kasih kita kepada Allah. Kita harus menyembah Bapa itu dalam roh dan kebenaran. Berarti kita harus melibatkan tindakan untuk mengasihi Bapa dengan hati dan jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Dalam kebenaran itu artinya melibatkan
pemikiran atau pengertian yang benar, kepercayaan yang benar, dan cara yang benar, serta mengenal dengan benar. Saya mau saksi, AI. Saya mengucap syukur pada Tuhan ya, karena jujur kemarin malam itu di belakang saya sakit. eh, Waktu mau tidur saya olesi pakai minyak urapan, saya berdoa oleh berur Yesus saya sembuh. Puji Tuhan pagi tadi itu sudah sembuh total. Dan juga pada pagi tadi itu jujur saya itu batuk-batuk ya, tenggorokan gatal ya. Terus saya olesi dengan minyak urapan. Saya percaya Tuhan saya sembuh, saya tidur lagi. Sesudah bangun tidur saya sembuh. Itu semua karena Tuhan Yesus. Dan juga saya mengucap sama Tuhan Yesus ya, bahwa hari ini saya mengucap syukur ya Tuhan itu semakin eh, benar ya apa yang dikatakan Ailing itu harus apa harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan juga harus deklarasi ya bahwa Tuhan yang menjaga kita. Yaitu yang saya deklarasikan itu eh, saya sembuh total ya. Saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saya menjadi ciptaan baru. Saya berjalan bersama Kristus, bersama Yesus. Saya bisa menang bersama Yesus. Kaki saya kuat ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan saya otak yang kecil yang sempurna dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, saya ada keseimbangan tubuh. Itu yang saya deklarasikan semuanya itu dan saya percaya bahwa pada bulan 5 ini saya sembuh total semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga saya mengucap syukur pada Tuhan ya. Di dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan itu sempurna. Hari Sabtu kemarin itu, Jumat ya, ada yang WA saya, dia bilang pinggangnya sakit. Terus hari Sabtunya baru saya telepon, eh, saya tanyakan, kamu punya minyak GPO tah? Tidak ada, saya punya Vasker aja. Dia saya doakan dan juga saya suruh dia tuh bayangkan eh, dia menerima kesembuhan ya dan mengolesi minyak itu di pinggul kanan dan kirinya. Puji Tuhan pada hari Minggunya saya bertanya lagi gimana kabarnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang ini. Saya mengucap syukur pada Tuhan ya di dalam kelemahan saya itu di 2 Korintus 12 ayat 9 itu kuasa Tuhan yang semakin nyata. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Saya tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Semua karena Tuhan aja yang dipermuliakan, yang ditinggikan. Sekian segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja.